Kira-kira apakah DAM yang baru aja terjadi minggu ini ya, ini akan membuat alt season bisa aja dibatalkan dan tidak terjadi? Jadi kita memang tahu bahwa seminggu belakangan ini kita ngelihat harga Bitcoin drop ya dari level 30.000 sampai saat ini ke level 27.000. Belum ada rebound sama sekali untuk Bitcoin ya. Cuma ada candle hijau sedikit seperti ini and then kita kembali kena reject lagi sampai saat ini. Dan gua ada membahas outlook ini ya tentang level-level yang harus kalian perhatikan untuk Bitcoin pada saat ini ya. Kalian bisa cek ini melalui grup VIP BingX dan kalian bisa join grup ini gratis. Gue biasanya ngasih daily outlook untuk Bitcoin. Syaratnya gampang banget, kalian tinggal daftar BingX dan tinggal DM admin untuk join grup ini. Di BingX ini juga sekarang kalian bisa follow conservative trader ya melalui fitur copy tradingnya BingX. Jadi kalian bisa lihat performa copy trader tersebut sampai 6 bulan belakangan ini ya, dibandingkan hanya 7 hari atau sebulan terakhir. Jadi kalian tahu nih kalau misalnya kalian ikutin copy trader ini secara jangka panjang kalian akan profit atau tidak. Kalau misalkan kalian sibuk kerja, kalian gak sempat mantengin chart setiap saat, tetapi kalian masih pengen aset kalian bertumbuh secara perlahan, ya gue bisa saranin kalian follow copy trader yang ada di bagian conservative trader ini. Sekali lagi kalian bisa daftar BingX melalui link di deskripsi. Nah, jadi sebenarnya di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang Bitcoin dominance ya. Jadi kalian bisa lihat di sini kita persis kena reject dari level 48% kemarin ya, diikuti oleh DAM-nya Bitcoin juga yang baru aja terjadi. Ketika kita mengalami drop pada Bitcoin dominance, maka Bitcoin akan kalah dominasinya dengan altcoin ya, di mana akan terjadi alt season. Jadi kalau misalnya kita ngelihat Bitcoin dominance drop seperti ini ya, balik lagi di bulan Juli 2022, yaitu akan ada yang namanya mini alt season teman. Koin-koin rata-rata akan pada naik, sementara Bitcoin ya naiknya nggak seberapa. Dan saat ini sebenarnya belakangan yang terjadi dari bulan Januari sampai saat ini, kita ngelihat Bitcoin pump-nya lebih besar dibandingkan altcoin gitu ya, kecuali ya altcoin tertentu aja. Kita lihat dominasi Bitcoin naik ya, jadi kita bisa asumsi misalkan Bitcoin naik 2 kali lipat, tetapi altcoin naiknya cuma 1,5 kali lipat. Nah, misalnya seperti itu aja. Dan kalau misalkan kalian ada perhatikan di beberapa video yang lalu, gue ada membahas mengenai potensi mini alt season kalau misalkan ternyata dari sini teman-teman ya, dari resist yang satu ini, Bitcoin kena reject lagi, let's say dari 47 kita kena reject lagi balik level 45 atau 44, maka di sana akan terjadi yang namanya mini alt season. Dan kalian pasti ingat gue ada membahas juga mengenai jangka panjangnya. Tetap long termnya ini kemungkinan besar kita akan breakout teman ya, karena ya ini kita udah retest selama 1, 2, udah sampai 4 kali teman ya. Biasanya di maksimum jumlah retest itu palingnya cuma 4 sampai 5 kali, itu udah bener-bener mentok ya. Jadi let's say kita misalkan retest support sampai 5 kali, kemungkinan ya kita bakalan breakdown. And then kalau misalnya kita retest resist sampai 4 kali, 5 kali, itu kemungkinan kita bakalan breakout. Cuman kan ini kita retest support udah sampai 5 kali lebih teman-teman ya, tetapi ternyata kita masih belum breakdown. And then saat ini kita juga udah mendekati resist. Jadi ya kita asumsiin ya bahwa saat ini kita bakalan breakout teman-teman. Karena saat ini kita benar-benar mendekati resist ya, jadi bukan mendekati support. Selain itu, kemungkinan besar kita breakout ini juga diikuti oleh cycle sebelumnya Bitcoin balik lagi di tahun 2019 ya, bear market bottom di tahun 2019, kita ngelihat Bitcoin dominance ini mengalami breakout sampai 72% ya, semenjak dia berhasil breakout ke level 60 sekian persen ini. Jadi kita asumsikan historical tidak berubah, maka Bitcoin dominance juga kemungkinan besar bakalan breakout menuju ke level 57 sampai 58% di cycle di siklus kali ini. Kalau di momen pas bulan November kemarin, ya ini benar-benar ada di ambang support, and then ini hanya tinggal menunggu waktu aja teman-teman ya, apakah bakalan breakdown atau enggak gitu. Ternyata kan enggak, kita malah dibawa naik teman-teman ya. Dan saat ini balik lagi, apakah kita bakalan breakout atau tidak? Nah itu kan pertanyaannya. Untuk ngelihat kita memiliki probabilitas yang jauh lebih tinggi untuk breakout maupun breakdown, ya pastinya kita harus nunggu konfirmasi teman-teman. Nah itulah apa yang pengen gue bahas di video kali ini. Konfirmasi apa yang harus kita tunggu? Apakah ada potensi alt season ini bakalan dibatalkan ya? Jadi yang gue bicarakan ini hanya sebenarnya mini alt season yang mungkin akan terjadi. And then setelah itu tetap jangka panjangnya ini kemungkinan kita bakalan breakout ya. Dimana teman-teman ya, breakout ini nggak harus membawa harga Bitcoin naik gitu. Misalnya aja kita trace back di bear market di tahun 2019. Ini kalian perhatikan Bitcoin dari level 13.000 jatuh sampai ke level 6.000 ya di bulan Desember 2019. Ini kan harga Bitcoin drop. Jadi balik lagi ke chart Bitcoin dominance, apa yang terjadi pada saat itu dari bulan Juni ke bulan Desember teman-teman ya. Di sini kalian lihat apa? Bitcoin dominance ini malah naik teman-teman ya. Padahal harga Bitcoin ini malah drop dari bulan Juni ke bulan Desember. Dari 13.000 drop sekitar hampir 50%.
Tetapi Bitcoin dominance ini malah naik gitu ya. Jadi bukan berarti bahwa naiknya Bitcoin dominance ini juga akan diikuti oleh naiknya Bitcoin gitu. Tetapi apa yang kita bisa tangkap adalah bahwa altcoin jatuhnya teman-teman itu lebih dalam teman. Jadi kalau misalkan let's say kalian ngelihat Bitcoin udah drop sekitar 50% pada saat itu. Di sini kita tinggal ambil salah satu contoh koin aja ya. Pada saat itu sampai bulan Desember Ripple udah drop sekitar 63%. Di sini kita ambil contoh XRP aja. Jadi ibaratnya kesimpulannya ya nggak harus Bitcoin harganya naik gitu ya. Sama-sama turun gitu, cuman altcoin turunnya lebih merosot gitu dibandingkan Bitcoin. Jadi Bitcoin turunnya cuma 50%, tetapi altcoin bisa 60%, 70%, atau bahkan 80%. Jadi kalau misalkan hal itu terjadi, ya kita juga bakalan ngelihat Bitcoin dominance ini malah breakout dan naik teman ya ke level yang kita incar sebenarnya ini udah kita bahas dari beberapa video yang lalu ya, yaitu di level 57%. Nah, untuk saat ini teman-teman ya, memang ada potensi bisa aja alt season ini dibatalkan. Bisa aja kita ini udah pelunasan teman-teman ya, udah pelunasan koreksi, and then kita langsung lanjut naik, breakout ke level 50% dan bahkan lebih. Nah, untuk mengkonfirmasi hal tersebut ya, menurut gue kalian harus keep watching di level 48.5 ini teman-teman ya. Kalau misalkan kita ada daily candle closing teman-teman ya, di atas ini, let's say kita daily candle closing di level 49% untuk Bitcoin dominance. Nah, ini udah kemungkinan besar kita udah bakalan breakout, lanjut nembus ke area level 50%, and then eventually menuju ke area yang kita mau ya, yaitu di level 57-58% gitu. Jadi ya bisa aja potensi alt season bisa jadi dibatalkan dan tidak terjadi dan berlanjut pada Bitcoin dominance, tetapi yang ada kita malah dibawa naik kembali. Jadi level yang benar-benar harus diwaspadain adalah level 48,5% ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita bisa naik lagi teman-teman nge-retest resist tersebut, itu kemungkinan potensi bisa aja alt season dibatalkan teman-teman. Jadi ya memang gue pengen warn sekali lagi untuk kalian ya, bahwa bottomnya Bitcoin itu bisa berbeda dengan bottomnya altcoin. Pada kasus Ripple sendiri ya, ketika Bitcoin nge-bottom di tahun 2019 itu harga XRP ada di level 0,26, tetapi ternyata Ripple bottomnya itu ketika Corona bulan Maret tahun 2020 ya, dimana dia terdiskon lagi sekitar 50% dari support bottomnya di tahun 2019. Ini kalian bisa lihat ya, bottomnya Ripple ini malah terjadi di Corona tahun 2020. Sementara Bitcoin di Corona 2020 dia hanya melakukan double bottom. Jadi kalian tetap lebih waspada pastinya kalau misalkan kalian invest di altcoin, karena bottomnya altcoin itu bisa berbeda ya. Kita udah belajar dari tahun 2019 kemarin. Contoh koin lain juga sama, misalkan ADA di sini ya, ketika Bitcoin nge-bottom di 2019 harga dia 0,02, tetapi dia membentuk new low ya, persis di bulan Maret tahun 2020 pas Covid nih teman-teman. Kalian bisa lihat ya, dia malah ngebentuk new low nih di sini, ada di level 0,022. Jadi itu teman-teman ya, kalau misalkan Bitcoin dominance bakalan breakout ke level 5758, itu di sana kita pasti akan ngelihat altcoin malah membentuk new low, padahal kita kira altcoin udah nge-bottom di bulan Januari tahun ini ya. Pas Bitcoin bottom, kita kira altcoin udah bottom, ternyata altcoin malah bisa drop lebih parah lagi gitu. Jadi ya itu sebenarnya apa yang pengen gue bahas untuk jangka panjang teman-teman ya. Jadi ya memang untuk jangka pendek, itu yang gue prediksi mini alt season bisa aja terjadi teman-teman, tetapi ya bisa juga dibatalkan kalau misalkan Bitcoin dominance balik lagi ke level 48.5. Dan untuk jangka panjang kemungkinan besar altcoin akan menuju new low lagi. Sementara mungkin pada saat itu Bitcoin hanya turun sedikit teman-teman ya. Jadi misalnya aja Bitcoin balik lagi ke level 20.000, ini kan nggak new low karena low kita ada di 15.500 teman. Tetapi pada saat itu mungkin bisa aja koin kayak Solana ini udah menuju new low, misalkan let's say udah ke level 7 US dollar pada saat itu. Padahal Bitcoin koreksinya nggak banyak gitu ya, paling ke level 20.000 aja gitu. Dia at least nggak menuju new low yang terjadi di bulan November 2022 lagi, tetapi altcoin malah menuju ke level newest low dia teman-teman ya. Ini kan low-nya Solana let's say di level 8 dolar. Nggak tahu ya, dia udah menuju ke level 7 dolar pada saat itu. Itu juga yang seperti yang kita bilang bisa membawa Bitcoin dominance ini naik juga. Jadi ya paling itu aja teman-teman ya, apa yang gue pengen bahas di video kali ini. Kalau menurut kalian info ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Paling itu aja, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.